Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, hari ini kita telah berada di hari ke-23 Ramadan. Mudah-mudahan semua amalan kita telah diterima Allah, mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dan kelak menjadi amalan yang memberatkan timbangan amal pada hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Nah, setelah melewati malam 23 Ramadan, kita akan memasuki malam 24 Ramadan, masih dalam rangkaian 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hingga akhir bulan Ramadan, mari terus mempertahankan semua amalan kita. Salat wajib secara berjamaah, salat sunnah tarawih dan salat sunnah witir, juga membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Nah, malam Lailatul Qadar menurut para ulama, jika hari pertama Ramadannya hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadarnya turun pada malam 23 Ramadan. Dan Ramadan tahun ini hari pertamanya adalah hari Sabtu. Berarti malam Lailatul Qadarnya turun pada malam 23 Ramadan, yakni malam kemarin atau tadi malam. Nah, kita tidak tahu dengan pasti apakah malam Lailatul Qadar telah turun pada malam kemarin atau tadi malam, atau malah belum turun. Yang pasti selama bulan Ramadan, amalan apapun yang kita lakukan akan dibalas dengan balasan yang amat hebat dan luar biasa. Nah, pada video kali ini kembali kita akan membahas amalan-amalan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada amalan doa agar kita dirindukan oleh surga dan ditakuti oleh neraka. Ada amalan agar kelak kita tidak disiksa selamanya, baik di alam kubur dan neraka, dan juga amalan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mari simak dan ikuti video ini hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, amalan terbaik di 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah banyak-banyak berdoa dengan doa-doa berikut ini. Doa yang pertama, banyak membaca doa Lailatul Qadar, yakni membaca doa pendek yang diajarkan Rasulullah yang redaksinya sebagai berikut. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau zat yang maha pengampun dan maha mulia, yang menyenangi permohonan ampunan, maka ampunilah aku. Doa yang kedua, banyak membaca doa masuk surga. Selama bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada yang ditutup. Maka ini kesempatan bagi kita untuk bersungguh-sungguh memohon masuk surga. Orang yang banyak berdoa memohon masuk surga, menurut Rasulullah akan didoakan oleh surga seakan-akan dia merindukannya. Hal ini dikabarkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan Imam Tirmidzi yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik, bahwa Rasulullah pernah bersabda, man sa'alallahal jannata thalatha marratin qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah. Siapa saja yang memohon kepada Allah masuk ke dalam surga sebanyak 3 kali,
maka surga pun akan berdoa kepada Allah, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Wa man istajara minan nari thalatha marratin qalatin naru Allahumma ajirhu minan nar. Dan siapa saja yang memohon perlindungan, memohon keselamatan dari masuk neraka sebanyak 3 kali, maka neraka pun akan berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah dia dari masuk neraka. Lalu bagaimanakah redaksi doa mohon masuk surga yang bisa kita amalkan khususnya di penghujung bulan Ramadan ini, di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini? Kita bisa mengamalkan doa pendek berikut ini untuk memohon kepada Allah masuk ke dalam surga dan selamat dari siksa neraka, yaitu Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu masuk ke dalam surga dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Redaksi doa ini bersumber dari doa salah seorang sahabat Rasulullah yang telah disetujui oleh beliau. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada salah seorang sahabatnya, doa apa yang engkau baca di dalam ibadah sholatmu? Sahabat tersebut menjawab, setelah selesai membaca bacaan tahiyatul akhir, aku membaca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kemudian termasuk amalan yang harus kita pertahankan mengamalkannya selama hayat kita, khususnya di penghujung bulan Ramadan, di 10 malam terakhir bulan Ramadan, adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah terbaik dan paling afdal umatnya Rasulullah. Sebagaimana sabda Rasulullah, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah paling utama bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga merupakan amalan penolong kita kelak pada hari kiamat. Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran sebab kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat dan pertolongan kepada para pembacanya. Kalau kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran khususnya selama bulan Ramadan ini, maka bacalah surah-surah pilihan, misalnya 3 surah agung berikut ini. Pertama, rajinlah membaca surah Yasin. Siapa yang ingin dosa-dosanya diampuni Allah setiap hari, setiap malam, maka rajinlah membaca surah Yasin setiap hari dan setiap malam. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya hanya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, banyaklah membaca surah Tabarak. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, ingin tidak selamanya disiksa di alam kubur, maka banyaklah membaca surah Tabarak. Sebab Rasulullah pernah ditanya tentang surah Tabarak, beliau menjawab, Hiyal mani'atu hiyal munjiatu tunjihi min azabil qabri. Surah Tabarak adalah surah yang mencegah dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa alam kubur. Kelak di hari kiamat surah Tabarak membela orang yang suka membacanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah. Rasulullah pernah bersabda, Inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa 30 ayatan. Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah, hanya terdiri dari 30 ayat. Syafa'at li rajulin fa akhrajathu minan nari. Akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya lalu mengeluarkannya dari neraka.
wa adkhalathul jannata wa hiya suratu Tabarak, dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Selain membaca surah Yasin dan surah Tabarak di 10 malam terakhir bulan Ramadan dan istiqamah diusahakan di sepanjang hayat, maka banyaklah membaca surah kekayaan, yaitu surah Al-Waqiah. Orang yang suka membacanya akan selamat dari kemiskinan selamanya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang berasal dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusbahu faqatun abadan." Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Demikianlah 5 amalan paling mustajab yang hendaklah tetap kita pertahankan membacanya di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, yakni membaca doa Lailatul Qadar, membaca doa masuk surga, membaca surah Yasin, membaca surah Tabarak, dan membaca surah Al-Waqi'ah. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.